Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Salam jumpa bersama dengan saya sebagai pengampu mata kuliah Teologia Proper. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, para mahasiswa, bahkan kepada siapapun yang dapat mengikuti program ini, saya akan mengajarkan kepada kita sekalian satu topik mata kuliah, yaitu Teologia Proper. Bapak Ibu Saudara sekalian, Teologia Proper adalah teologia yang secara khusus membahas tentang Tuhan, tentang Allah atau pribadi Allah. Di dalam pemahaman teologia proper, kita akan dibawa kepada pembelajaran tentang eksistensi Allah atau keberadaan Allah dalam perspektif Alkitab tentunya. Sebab tentunya siapa yang bisa mempelajari Allah? Siapa yang bisa mengerti tentang Tuhan? Tidak ada manusia siapapun yang bisa tahu tentang Tuhan dalam keberadaan manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Mungkin pemahaman-pemahaman umum tentang eksistensi Allah bisa, ya. Tetapi ketika kita akan mempelajari tentang pribadi Allah yang sesungguhnya, hanya bisa kita pahami Dia apabila Dia sendiri yang menyatakan dirinya. Karena sedikit latar belakang saudara-saudara tentang kenapa manusia begitu sulit memahami Allah. Kalau dalam perspektif Alkitab, saudara-saudara tahu tentunya bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia telah terhilang dari hadapan Tuhan. Allah telah memposisikan dirinya begitu jauh dari manusia. Allah yang sebelumnya dekat dengan manusia, imanen dengan manusia, tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah memposisikan dirinya sangat jauh dari manusia atau transenden. Nah, karena itu di pendahuluan pembelajaran teologia proper ini, saya ingin kita berada pada sebuah konsep pemahaman yang benar tentang dasar pembelajaran teologia proper. Mindset kita harus dibentuk kepada bingkai yang benar, bahwa kita akan mempelajari pribadi Allah atau mempelajari tentang Allah dalam perspektif atau dalam pandangan Alkitab, atau mendasari pemahaman kita tentang Allah berdasarkan Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, para mahasiswa sekalian, di dalam awal dari pembelajaran ini, ya, maka yang pertama dalam struktur materi, saudara-saudara, saya ingin kita pahami lebih dahulu bagaimana atau seperti apa kedudukan teologia proper dalam teologia. Dari pemahaman umum yang kita paham tentang teologia, maka kita tahu bahwa teologia itu dapat
diklasifikasikan pada 4 bagian. Yang pertama adalah teologia biblika, historika, dogmatika, yang lain juga menyebut teologi dogmatika ini sistematika, dan teologia praktika. Nah, saudara-saudara, di dalam pembagian teologi ini tentunya kita paham kalau kita bicara tentang teologi biblika itu berarti pendalaman terhadap Alkitab, ya, yang di dalamnya mempelajari tentang introduksi baik PL maupun PB. Kita juga akan mempelajari tentang bahasa asli Alkitab, karena esensi dari biblika itu adalah bagaimana kita memahami tulisan-tulisan Alkitab. Karena itu word study atau studi kata itu menjadi kunci orang yang mendalami biblika. Lalu bagian kedua, kalau kita bicara tentang teologi historika, itu berarti berkaitan dengan sejarah, ya, baik sejarah teologia maupun hubungannya dengan sejarah gereja. Lalu di bagian ketiga adalah teologia dogmatika, ya, atau yang lain juga menyebut teologia sistematika. Nah, di dalam teologia dogmatika atau sistematika inilah kita dibawa kepada pendalaman ajaran yang lahir dari pendalaman terhadap Alkitab, ya. Jadi hasil dari pendalaman terhadap Alkitab memunculkan pengajaran-pengajaran pokok. Maka pengajaran itu menjadi sebuah ajaran yang alkitabiah, ajaran yang bersifat doktrinal, maka itulah disebut dengan teologia sistematika, karena dalam pemahamannya secara sistematis dan atau disebut teologia dogmatika. Nah, teologia proper itu ada di bagian ini. Teologi proper ada di bagian ini. Secara garis besar kita paham, saudara-saudara, bahwa teologi sistematika di dalamnya ada teologi proper itu sendiri, ada bibliologi, ada angelologi, ada hamartiologi, ada kristologi, ada soteriologi, eklesiologi, pneumatologi, dan eskatologi. Ya, jadi kurang lebih ada 10 pengajaran di dalam teologia dogmatika ini. Nah, dan terakhir adalah teologia praktika. Teologia praktika. Paul Enns di dalam bukunya, ya, Handbook of Theology, ya. Jadi teologia sistematika, di sana dia menggambarkan tentang adanya relasi teologia dogmatika dan disiplin yang lain. Jadi kalau saya kutip dari apa yang digambarkan oleh Paul Enns, seorang teolog yang cukup mendalami penelitiannya tentang teologia sistematika ini, maka teologia dogmatika itu berada pada posisi yang seperti saya katakan tadi adalah hasil dari pendalaman teologi biblika. Nah, sementara itu teologi biblika, ya, teologi biblika itu dikembangkan melalui 3 bagian utama menurut Paul Enns, ya, yaitu introduksi itu sendiri, eksegesis dan hermeneutik. Ya. Introduksi, eksegesis dan hermeneutik tentang Alkitab, ya, atau sumbernya adalah Alkitab. Jadi sangat terang di sini bahwa sumber dari semua kajian itu yang melahirkan
melahirkan baik pemahaman Alkitab di dalam konteks teologi biblika dan memunculkan doktrin, memunculkan pengajaran-pengajaran utama yang di dalamnya disebut dengan teologi dogmatika, itu bersumber dari Alkitab. Ya, bersumber dari Alkitab. Karena itu Alkitab menjadi pokok. Ya, Alkitab menjadi subjek utama dan juga menjadi otomatis ya adalah juga objek penelitian itu sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, di bagian pendahuluan ini, gambaran ini perlu benar-benar dipahami oleh setiap mereka yang belajar teologi. Sebab jika tidak dipahami dengan benar, bukan tidak mungkin akan terjadi penyimpangan pemahaman tentang pribadi Allah. Karena itu penekanan saya di awal perkuliahan ini, ya, kita belajar teologi proper atau teologi tentang Allah, memahami Allah berdasarkan Alkitab, mengikuti perspektif Alkitab. Nah, saudara-saudara, kalau saya lanjutkan relasi teologi dogmatika dan disiplin yang lain, maka ketika telah dalam sebuah rumusan teologi dogmatika atau sistematika, maka penerapannya tentunya adalah termasuk ya di sana juga bersumber teologi historikal, tentu penerapannya ada di teologi praktikal. Ya, teologi praktikal, karena di sanalah arena, di sanalah wilayah penjabaran semua pemahaman. Kalau saya kaitkan dengan tujuan dari semua pemahaman yang diterima dari Alkitab, ya, di semua pengajaran, maka endingnya adalah harus mencapai dua tujuan. Yang pertama adalah mereka yang mempelajari doktrin, mereka yang mendalami Alkitab, mereka harus menghidupi pengajaran itu dengan implikasi terjadi pertumbuhan rohani atau terjadi perkembangan kehidupan rohani, sampai benar-benar mereka yang mempelajari hal itu menjadi pribadi yang dewasa di hadapan Tuhan. Sangatlah ironi jika mereka yang mendalami teologi kehidupannya tidak sejalan dengan pertumbuhan rohani yang masif menurut Alkitab. Saya kira itu sebuah ironi yang sangat menyedihkan dan cukup ya membuat kita bingung melihat kondisi seperti itu. Nah, jadi tujuannya yang pertama itu sejalan dengan pertumbuhan rohani. Lalu yang kedua, sasaran yang kedua adalah dengan dasar pemahaman ini, karena semua pemahaman ini akan bermuara kepada teologi praktikal, dan salah satu esensi dari teologi praktikal adalah bagaimana semua orang yang belajar Alkitab menjadi murid Kristus, dia harus memberitakan Injil, dia harus menjadi utusan Injil, dan di dalam teologi itu dikenal dengan belajar misiologi, belajar penginjilan, karena itu berkaitan dengan tujuan bahwa semua pemahaman itu harus bermuara kepada setiap mereka harus terbeban dengan pemberitaan Injil untuk memenangkan jiwa sebanyak mungkin bagi kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Itu adalah poin yang menggambarkan kepada kita ya sebagai pendahuluan dari teologia proper. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, para mahasiswa, sekarang kita akan masuk ke bagian pembelajaran, materi pembelajaran tentang doktrin tentang Allah. Sekali lagi, doktrin tentang Allah adalah kita mempelajari tentang Allah berdasarkan Alkitab. Ya, ada teolog yang lain berkata sebenarnya yang paling tepat adalah kita ketika belajar teologi proper itu kita sedang belajar dari Allah. Karena memang sumbernya adalah Alkitab itu sendiri. Puji Tuhan, ini bagian pertama dan kita akan masuk kepada pendalamannya.